Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallam ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan mata pelajaran kita pada hari ini. Salawat dan bertangkankan salam marilah kita hadiahkan ke Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Yang terhormat kepada Ibu pembimbing kami pada pelajaran statistik, dan yang terhormat kepada kawan-kawan semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Uji Tukai, di mana saya sebagai makalah pertama dan yang pemakalah kedua kepada saudari kami nantinya Fauzia Siregar. Di sini kami membahas tentang uji tukai. Dalam pembahasan kami akan membahas tentang pengertian dan konsepnya, rumus dan beserta contoh soalnya. Kita masuk ke pengertian dan konsep uji tukai. Pengujian uji tukai biasanya digunakan jika analisis data dalam penelitian dilakukan dengan cara membandingkan data dua kelompok sampel yang jumlahnya sama. Selanjutnya kita masuk ke rumus. Dalam makalah kami sudah tercantum beberapa rumus. Yang pertama diantaranya yaitu rumus yang digunakan dalam QH sama dengan Y bar A kurang Y bar B per akar RJKD per N sama dengan Y bar A kurang Y bar B per akar S kuadrat per N. Dan selanjutnya penurunannya dapat saudara-saudari lihat di dalam makalah kami. Selanjutnya kita masuk ke konsepnya. Uji tukai sering juga disebut dengan uji beda nyata jujur. Diperkenalkan oleh Tukey pada tahun 1953. Prosedur pengujiannya mirip dengan LSD, yaitu mempunyai satu perbandingan dan digunakan sebagai alternatif pengganti LSD apabila kita ingin menguji seluruh pasangan rata-rata, perlakukan ataupun perlakuan tanpa rencana. Uji Tukey digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji analisis ragam dilakukan. Ada dua jenis pengujian melalui jumlah pendekatan pada kelompok YA dan rata-rata pada kelompok YB. Rumus uji tukai. Di sini terdapat langkah-langkahnya dalam menentukan ataupun dalam menggunakan uji tukai. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesisnya. Yang kedua, kita juga harus menentukan nilai tarafnya ataupun nilai tarafnya nanti. Dan yang ketiga yaitu uji statistiknya terlebih dahulu. Yang keempat yaitu kita harus membandingkan nilai HSD dengan nilai kontraksnya. Dan yang terakhir yaitu kita menyimpulkan dari hasil uji yang kita lakukan. Selanjutnya, uji pengujian hipotesis. Nilai QH sama dengan Q hitung di atas dibandingkan dengan nilai dari tabel distribusi Tukey. Cara penentuan Q tabel didasarkan pada signifikan tertentu. Misalnya, alfanya itu kami cantumkan yaitu 0,05 dan dekanya bilangan sama dengan M, sama dengan banyaknya data kelompok. DK2, DK penyebutnya sama dengan N, sama dengan banyak nyata sampel per kelompok. Atau F tabel sama dengan F alpha M N K kriteria pengujian hipotesis, di mana himpunan kosong tolak H0 sama dengan diterima, H1-nya diterima jika FA lebih kecil lebih besar dari FT. Saya ulangi, jika H0-nya ditolak sama dengan H1 diterima jika FH
lebih besar dari FT, dan H0 diterima, sedangkan H1-nya ditolak jika FH lebih kecil dari FT. Selanjutnya, pembahasan kami akan dibahas nantinya pada pemakalah kedua, yaitu saudari kami Fauzia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.